إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Rekan-rekan semua, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia yang tidak terhingga kepada kita. Salah satu karunia yang Allah berikan adalah iman dan Islam yang harus kita pegang erat sampai kita meninggal kelak, karena itulah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Salawat beserta salam tercurah dan terlimpah kepada Rasul yang mulia Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama seluruhnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umat beliau. Pada kesempatan kali ini saya ingin membacakan tafsir surah Al-Fatihah, yaitu bagian tafsir basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim, yang saya bacakan dari kitab Lubabut Tafsir min Ibni Katsir, yang mudah-mudahan ini adalah menjadi bagian ibadah baik bagi saya maupun bagi rekan-rekan yang mendengarkan, menjadi tambahan pahala bagi kita semua. Baik, lafaz basmalah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai lafaz Bismillahirrahmanirrahim, para ulama sepakat bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat yang terdapat dalam surat An-Naml. Tetapi lafaz basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim mengenai di awal surah ada banyak perbedaan pendapat dari ulama, yaitu ada 4 pendapat mengenai Bismillahirrahmanirrahim di awal surah. Yang pertama, basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat yang berdiri sendiri. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua adalah basmalah merupakan ayat dari setiap surah. Setiap surah yang ada di dalam Al-Quran diawali oleh basmalah, dan basmalah termasuk bagian dari surah tersebut. Pendapat yang ketiga, basmalah merupakan bagian dari surah Al-Fatihah saja, tidak termasuk bagian dari surah-surah yang lain, kecuali tadi surah An-Naml. Kemudian pendapat yang keempat, basmalah bukan sebuah ayat, tetapi hanya pemisah surah saja. Itu berkaitan dengan lafaz basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim di awal surah. Kemudian pendapat yang kedua, ini yang basmalah merupakan ayat dari setiap surah adalah menurut pendapat sebagian sahabat, yaitu Imam Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma, kemudian Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, kemudian Imam Abu Hurairah, kemudian Imam Ali karramallahu wajhah. Dan ini juga merupakan pendapat Imam Asy-Syafi'i beserta imam-imam yang lain seperti Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, keutamaannya adalah
disunahkan pada saat mengawali pekerjaan. Jadi membaca basmalah akan mendapatkan pahala ketika mengawali suatu pekerjaan. Pekerjaan yang kita kerjakan, kita baca basmalah terlebih dahulu, maka akan mendapatkan pahala. Tentu saja pekerjaan di sini adalah pekerjaan yang baik. Nah, mengenai hadis, setidaknya ada 3 hadis yang berkaitan dengan pembacaan basmalah sebelum mengerjakannya, yaitu yang pertama berwudu. Nah, berwudu ini ada dinyatakan sebagai hadis marfu ya, yaitu ada dalam kitab Musnad Ahmad dan kitab-kitab sunan dari Abu Hurairah, dari Sa'id bin Zaid dan dari Abu Sa'id, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la wudu'a liman lam yazkurismallahi alaihi. Artinya tidak sempurna wudhu bagi orang yang tidak membaca nama Allah padanya. Nah, di sini adalah hadis kategori hasan. Kemudian sebelum makan, jadi ia juga disunahkan dibaca pada saat hendak makan berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Umar bin Abi Salamah, "Qul bismillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik." Ucapkan bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat darimu. Kemudian yang ketiga, ketika akan bersenggama. Jadi disunahkan pula membacanya ketika hendak berjima atau bersenggama atau melakukan hubungan badan, berdasarkan hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian saat hendak mencampuri istrinya mengucapkan Bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana, yang artinya dengan nama Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau anugerahkan kepada kami, maka apabila Allah menakdirkan anak melalui hubungan keduanya, niscaya anak itu tidak akan diganggu setan selamanya. Nah, itu berkaitan dengan ibadah-ibadah yang diawali oleh bismillah ya, tiga hal yang disebutkan di kitab ini. Tentu saja untuk pekerjaan-pekerjaan yang lainnya juga disunahkan untuk membaca basmalah terlebih dahulu. Sekarang bagian tafsirnya. Tafsirnya di sini dimulai dari lafaz Allah. Nah, Allah, kata Allah termasuk nama untuk Rob. Dikatakan bahwa nama ini adalah Al-Ismul Azam. Al-Ismul Azam artinya adalah nama yang paling agung, karena ia mencakup segala sifat yang baik. Kemudian pada surat Al-Hasyr ayat 22 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan yang berkaitan dengan bismillahirrahmanirrahim, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada ilah Dialah Allah yang tiada ilah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan demikian semua nama yang baik itu menjadi sifatnya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim terdapat riwayat dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Nah, siapa saja yang mampu menguasainya, maka dia akan masuk surga. Bukan menghafalnya ya, tapi menguasainya.
Kemudian lafaz Allah juga merupakan nama yang tidak diberikan kepada siapapun selain dirinya yang maha suci dan maha tinggi. Oleh karena itu, di dalam bahasa Arab tidak diketahui dari kata apa namanya itu berasal. Di antara para ahli nahwu ada yang menyatakan bahwa nama tersebut adalah ismun jamid. Ismun jamid itu yaitu nama yang tidak mempunyai kata dasar. Imam Al-Qurtubi mengutip hal itu dari sejumlah ulama. Di antaranya Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Khattabi, Imam Al-Haramain, dan Imam Al-Ghazali. Nah, dari Al-Khalil dan Sibawahi diriwayatkan bahwa huruf alif dan lam yang terdapat dalam kata Allah merupakan suatu yang lazim atau tidak terpisahkan. Imam Al-Khattabi menerangkan, tidakkah Anda menyadari bahwa Anda dapat menyeru ya Allah namun tidak dapat menyerukan ya Ar-Rahman? Jika kata Allah itu bukan kata yang masih asli, maka tidak boleh memasukkan huruf nida seruan ya, itu kan huruf nida, huruf seruan terhadap alif dan lam. Nah, jadi Allah itu lafaz Allah ini adalah lafaz yang tidak mempunyai kata dasar dan alif dengan lamnya itu tidak terpisahkan. Tidak seperti tadi Ar-Rahman. Ar-Rahman itu alif lamnya maksudnya alif lam dengan Rahmannya bisa dipisah ya. Ketika ada panggilan, ketika ada huruf ya, nah, tidak bisa ya Ar-Rahman. Tapi ya Rahman. Tapi untuk Allah, ya Allah. Nah, kemudian yang kedua, tafsir untuk Ar-Rahmanur Rahim. Nah, katanya, kata Ar-Rahman dan Rahim adalah dua isim mustaq. Isim itu kata benda, mustaq. Isim mustaq itu apa? Nah, isim mustaq adalah isim atau kata benda yang terbentuk dari fi'ilnya atau kata kerjanya. Contoh di sini ada kata-kata min syarun, gergaji, berasal dari kata yan syaru, nasoro yan syaru. Saya juga tahu, sepengetahuan saya ada miftahun. Miftahun itu artinya kunci dari kata fataha. Fataha membuka. Fataha yaftahu fathan fahuwa fatihun wazaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun maftahun miftahun. Terus contoh dari isim mustaq. Jadi kita ulang, kata Rahman dan Rahim adalah dua isim kata benda mustaq yang disebutkan dalam bentuk mubalaghah atau bermakna lebih, yang berasal dari satu kata, yaitu Ar-Rahmah. Tapi kata Ar-Rahmah menunjukkan makna yang lebih dalam daripada kata Ar-Rahim. Dalam pernyataan Ibnu Jarir dapat dipahami adanya kesepakatan para ulama ihwal makna di atas. Hal itu juga disebutkan dalam penafsiran beberapa ulama salaf. Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa dalil yang menunjukkan bahwa isim ini mustaq adalah hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu bahwa dia pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala anar rahman khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah Ar-Rahman, aku telah menciptakan rahim kerabat. Aku telah menjadikan untuknya nama dari namaku. Siapa saja yang menyambungnya maka aku akan menyambungnya, dan siapa yang memutusnya maka aku akan memutusnya. Hal ini termasuk nas yang menunjukkan bahwa isim tersebut adalah mustaq. Nah, Imam Abu Ali Al-Farisi rahimahullah mengatakan, Ar-Rahman merupakan nama yang bersifat umum meliputi segala bentuk rahmat. Nama ini khusus bagi Allah semata. Adapun Ar-Rahim penyayang, sifat Allah ini hanyalah bagi orang-orang yang beriman. Nah, seperti mungkin yang suka ngaji di pesantren ya,
ada takrifnya. Bismillah ngawiti ingsun hale nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani tur kang maparin nikmat ageng ya Allah ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maparin nikmat agung ya Allah ing dalam akhirat boloko. Ulang ya. Bismillahi ngawiti ingsun hale nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani tur kang maparin nikmat cilik ya Allah ing dalam dunia lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang maparin nikmat ageng ya Allah ing dalam akhirat boloko. Itu ya, jadi ada Ar-Rahman itu berarti bersifat umum. Jadi nikmat yang diberikan Allah di dunia dan di akhirat. Sedangkan Ar-Rahim itu nikmat yang diberikan Allah di akhirat saja, yaitu bagi orang-orang yang beriman. Mohon maaf tadi kalau ada kesalahan, itu hanya mengingatkan dulu yang pernah saya pelajari. Kemudian berkenaan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana bil mu'minina rahima," dan dialah yang Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Imam Ibnu Barok mengatakan Ar-Rahman jika dimintai maka dia akan memberi, sedangkan Ar-Rahim jika seseorang tidak memohon kepadanya maka dia akan murka. Sebagaimana disebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Shalih Al-Farisi Al-Khuzi dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yas'alillah yaghdab alaih." Siapa saja yang tidak memohon kepada Allah maka dia akan murka kepadanya. Nah, Ar-Rahman adalah nama yang dikhususkan untuk Allah semata. Nama ini tidak diberikan kepada selain dirinya, sebagaimana firman Allah, "Qul Allah awid'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna." Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kalian seru, dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Itu Quran surat Al-Isra ayat 110. Oleh karena itulah pada waktu dengan sombongnya Musailamah Al-Kadzab menyebut dirinya sendiri dengan Rahman Al-Yamamah, maka Allah pun memakaikan padanya pakaian kebohongan, lalu dia membongkarnya sehingga dia tidak dipanggil melainkan dengan sebutan Musailamah Al-Kadzab, yaitu Musailamah si pendusta. Sedangkan Ar-Rahim Allah pernah menyebutkan kata itu untuk selain dirinya dalam firman-Nya, yaitu di dalam surat At-Taubah ayat 128 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Nah, Allah Azza wa Jalla juga pernah menyebut selain dirinya dengan namanya sebagaimana firman-Nya, yaitu dalam surah Al-Insan ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia sami'an mendengar dan basiron melihat. Dapat disimpulkan bahwa di antara nama-nama Allah itu ada yang disebutkan untuk selain dirinya, namun ada juga yang dikhususkan bagi dirinya. Misalnya nama Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, dan yang lainnya. Karena itulah dia memulai dengan Bismillah dengan nama Allah, lalu menyifati nama tersebut dengan Ar-Rahman. Karena Ar-Rahman itu lebih khusus dan lebih dikenal daripada Ar-Rahim.
Nah, kemudian terkait dengan membaca basmalah dalam sholat, ada perbedaan pendapat ya yang mengenai membaca basmalah dalam sholat. Salah satunya pendapat yang kita kemukakan di sini yaitu menurut Imam Asy-Syafi'i, yaitu basmalah dibaca jahar baik pada waktu membaca surah Al-Fatihah maupun membaca surah lainnya. Nah, inilah mazhab beberapa sahabat juga ya. Jadi beberapa sahabat dan tabi'in serta imam-imam yang lain dari kalangan salaf maupun khalaf berpendapat seperti Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa dia pernah ditanya mengenai bacaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia menjawab, "Kanat qira'atuhu maddan, summa qara'a bismillahirrahmanirrahim, yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim." Bacaan beliau itu kalimat demi kalimatnya sesuai dengan panjang pendeknya. Selanjutnya Anas membaca bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan bismillah. Kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yakni memanjangkan bagian-bagian yang perlu dipanjangkan. Nah, itu berkaitan dengan bacaan basmalah dalam sholat. Ya, terdapat perbedaan pendapat apakah dibaca jahar. Dibaca jahar itu berarti dikeraskan suaranya. Atau ada juga yang berpendapat dibaca sir, ya, di dalam hati atau tidak dikeraskan bacaan basmalahnya. Kan ada yang mengatakan tidak perlu dibaca, tidak perlu membaca basmalah, yaitu Imam Malik. Nah, itu saja yang berkaitan dengan tafsir basmalah atau bismillahirrahmanirrahim yang saya kutip dari kitab Lubabut Tafsir min Ibnu Katsir, yaitu yang merupakan kitab ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir yang disusun oleh atau ditulis diringkas oleh Dr. Abdullah bin Muhammad al-Syeikh yang merupakan ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang salah, mudah-mudahan Allah memaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.